penjaga surga? Ridwan. Akan tetapi hadis tentang nama malaikat penjaga surga itu Ridwan, itu tidak disebutkan hadis yang sahih. Ada dalam Israiliyat. Baik, malaikat pencabut nyawa. Yang terkenal Israil. Tapi ternyata dalam Al-Quranul Karim dan dalam hadis-hadis Nabi disebut Malakul Maut. Pencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa. Ada nama-nama malaikat yang hadisnya tidak ada dalil yang sahih. Contohnya malaikat Ridwan. Kata sebagian orang penjaga surga namanya apa? Malaikat Ridwan. Dan ini tidak ada dalilnya. Contohnya, satu lagi, malaikat maut. Malaikat maut namanya Malakul Maut. Namanya Malakul apa? Maut. Malaikat kematian. Malaikat kematian. Adapun namanya Israil tidak ada dalilnya. Israil tidak ada apa? Dalilnya. Datang dalam hadis-hadis yang sahih dalam Al-Quran disebut qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Dan yang akan mencabut nyawa kalian adalah malaikat maut. Allah menamakan dengan apa? Malaikat maut. Tentang penamaan itu, malaikat penjaga surga disebutkan dalam Al-Quran, tapi tidak diterangkan namanya. Khazanatul Jannah, para penjaga surga. Tapi siapa namanya atau ketuanya? Dia mengatakan Ridwan. Di mana perlu kesahan suatu dalil. Malaikat Khazinul Jannati, penjaga, namanya disebutkan dalam Al-Quran, tapi disebutkan dalam beberapa riwayat hadis dengan sebutan Ridwan. Selama ini kita mengenal malaikat Ridwan, tapi tidak di dalam Al-Quran. Maka yang mengingkari nama Ridwan tidak salah, tidak bisa kita kafirkan. Yang jelas meyakini ada malaikat penjaga surga. Namun para ulama memperdebatkan tentang kebenaran hadis tersebut. Ada pun riwayat yang disepakati kebenarannya tidak menyebutkan nama malaikat dengan sebutan malaikat Ridwan, tetapi digelari dengan sebutan Al-Khazin, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Nabi SAW dari baginda, Ati babal jannati, kisah bagi Nabi, aku datang ke surga, ke pintu surga, yaumal qiyamati, di hari kiamat, fastaftihu, kemudian aku minta dibukakan, fayaqulul khazin, kemudian yang menjaga. Maka sebagian mengatakan khazin itu jadi nama, bukan Ridwan. Jadi pemberian nama khazin jauh lebih dekat daripada nama Ridwan, karena ada khazin, nama malaikat khazin, penjaga surga. Faqulu Muhammad, fayaqulu bika. Nabi Muhammad ditanya, siapa kau? Aku Muhammad. Yaqulu, maka malaikat khazin penjaga surga menjawab, bika umirtu an, bika umirtu li aftah la, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Aku diperintahkan untuk menjaga pintu ini dan tidak aku buka untuk siapapun sebelummu. Tugasnya adalah menjaga surga sesuai dengan yang disabdakan Nabi dalam hadis di atas. Keterangannya, pemberian nama malaikat penjaga surga dengan sebutan Ridwan tidak boleh menjadi sebab perselisihan. Karena yang terpenting dan menjadi pokok akidah adalah meyakini bahwa ada malaikat penjaga surga. Mana Ridwan itu dihubung-hubungkan dengan keadaan malaikat penjaga neraka yang syidat, gilat, serem, orangnya menyeramkan, menakutkan. Maka kalau surga berarti harus kebalikannya, Ridwan, tampak teduh wajahnya penuh kerelaan. Dalam kitab Syarah Kasyfus Syubuhat Syekh Ibnu Utsaimin disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama dan malaikat Israel bukan penjabut nyawa, melainkan malaikat maut. Penjelasannya, Nabi Adam bukan nabi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat jumhur ulama, semua nabi yang 25 itu nabi dan rasul. Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan nabi-nabi dan rasul. Kenapa cuma Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilasa sampai 25? Karena hanya 25 nama itulah yang ada dalam Quran. Tapi itu bukan batasan, tapi itu sebagai example. Sepakat jumhur ulama bahwa nabi-nabi dan rasul adalah yang 25 itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Adam bukan nabi, maka dia sudah keluar dari jumhur. Dan memang mereka biasanya menyalahi jumhur, keluar daripada jumhur. Jumhur ulama, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Musa sampai Muhammad SAW sepakat nabi dan rasul. Mereka boleh jadi menerima untuk dirinya disampaikan kepada umatnya, atau dia melanjutkan nabi yang sebelumnya. Maka Adam tidak diperselisihkan jumhur bahwa dia nabi dan rasul. Baca tulisan itu dalam buku-buku tauhid, karena tauhid itu objek kajiannya tentang 6: Allah, malaikat, nabi, hari kiamat, kiamat, takdir. Tentang nama malaikat tidak ada dalam hadis namanya Israel, tidak ada.
Lalu bagaimana dengan lagu bila Israel datang memanggil? Nama Israel itu bukan dari hadis Nabi. Nah, yang jadi masalah, bolehkah kita mengambil yang bukan dari hadis, mengambil dari kitab perjanjian lama? Maka jika dia tidak terkait tentang masalah Allah, masalah akidah, boleh. Contoh, Imam Ibnu Katsir yang ahli hadis dan ahli tafsir, yang punya tafsir Al-Quranil Azim tentang umur Nabi Ibrahim saat anaknya lahir. Umur Nabi Ibrahim 86 tahun ketika Ismail lahir. Itu bukan dari hadis. Dari mana dia ambil? Dari kitab perjanjian lama, dari riwayat-riwayat. Ini riwayat Israiliyat namanya. Israiliyat tidak boleh diambil kalau terkait dengan akidah. Tapi kalau terkait dengan kisah, terkait dengan historis, tak jadi masalah. Karena masalah Israiliyat terbagi tiga. Yang pertama, yang terkait masalah akidah, Nabi menyobek, disobek Nabi Taurat yang dibawa oleh Umar. Umar bawa Taurat, kata Umar dan Nabi, Umar sini, itu apa? Taurat ya Rasulullah. Nabi sobek. Kenapa Nabi marah? Karena terpengaruh masalah tauhid, Nabi tak suka. Tapi ada yang sifatnya masalah sejarah. Kalau masalah sejarah, maka boleh diambil selama tidak merusak akidah. Termasuklah masalah Israel ini. Maka dari dulu ulama banyak menulis. Lihatlah di kitab-kitab tafsir. Ulama-ulama fiqh terpercaya pun menyebut dengan Israel. Nah, jadi bagi yang tidak mau, persimpangannya adalah kami tidak mau pakai riwayat Israiliyat. Harga mati. Yang satu mengatakan Israiliyat pun boleh dipakai kalau hanya dalam kasus masalah